Rebuild World Chapter 1. Dahulu kala, ada peradaban besar yang membentang di seluruh dunia dan menghasilkan banyak teknologi yang sangat canggih. Tapi tiba-tiba peradaban itu hancur. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu sehingga sulit bagi orang-orang saat ini untuk membayangkan betapa majunya teknologi dari dunia lama. Peradaban yang hancur itu sekarang hanya seperti reruntuhan dan dikenal sebagai tempat yang sangat berbahaya. Karena di sana itu ada banyak senjata otonom. Sebenarnya senjata otonom ini dirancang untuk keamanan. Tetapi karena kegagalan fungsi, mereka itu menyerang apapun yang mereka tidak kenal. Karena dianggap sebagai sebuah ancaman. Di dunia Rebuild World ini, mereka disebut sebagai monster, dan The Ruins of the Old World atau reruntuhan dunia lama adalah sarang monster-monster ini. Umat manusia telah menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan semua peninggalan dunia lama, jadi semacam artefak atau arkeolog, dan merekonstruksi peradaban manusia. Di bagian timur dari peradaban manusia, ada banyak kota korporat yang dikelola oleh sebuah kelompok yang disebut perusahaan pengelola. Dan kota Kugamayama adalah salah satu kota perusahaan ini. Kota Kugamayama dikelilingi oleh tembok besar dan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian dalam itu dipenuhi oleh orang-orang yang kaya dan orang-orang yang punya pengaruh kuat. Sedangkan bagian tengah itu diisi oleh orang-orang yang cukup kaya. Dan di luar tembok itu dikenal sebagai distrik bawah. Itu tempatnya orang buangan atau orang yang gagal. Daerah luar dinding ini dia berbatasan langsung dengan gurun atau wilayah yang dekat dengan reruntuhan dunia lama. Jadi monster yang asalnya dari reruntuhan dunia lama itu sering bermunculan di sekitar gurun dan terkadang juga menyerang daerah luar dinding ini. Nah, MG dalam cerita ini itu adalah Akira. Dia ini laki-laki, umurnya tidak diketahui, tapi pendapatku sekitar 15-20 tahun karena dia ini sering dianggap bocah oleh orang dewasa. Si Akira ini tinggal di luar dinding. Jadi kasarnya dia ini orang buangan atau gagal. Dan ini sebenarnya dia ini tuh sebenarnya orangnya nggak jelas. Rumah nggak ada, uang nggak ada, orang tua nggak ada. Jadi kalau berdasarkan klasifikasi tadi, dia memang layak berada di luar dinding. Karena berada di luar dinding, si Akira ini sudah beberapa kali mengalami serangan monster. Tetapi dia berhasil selamat dengan cara lari dan sembunyi. Tapi suatu ketika ada serangan lagi dari monster dan bertepatan dengan terjadinya kerusuhan. Jadi banyak yang panik dan juga banyak yang mati di situ. Nah, si Akira ini lari lah, dia seperti biasanya dia lari, tetapi monster tetap ngejar dia. Monsternya ini bentuknya anjing. Jadi si Akira ini ngelihat pistol ditemukan mayat, lalu dia ambil pistolnya, cepat-cepat. Karena kondisinya itu dia terdesak, si Akira ini melupakan opsi melarikan diri dan dia menembak anjing tadi. Tapi pas ditembak itu anjingnya masih hidup. Lalu si Akira ini mau nembak lagi, tapi ternyata kepala anjing tadi itu tahu meledak. Nah, ternyata anjing itu ditembak oleh orang lain. Orang yang menembak itu kemungkinan adalah seorang hunter. Dan dia berkata ke Akira, "Hei bocah, serahkan senjatamu," sambil mengarahkan senjatanya ke Akira. Tapi Akira itu menolak dan dia itu lari dengan cepat ke arah gang. Dan beruntungnya tembakan hunter tadi nggak mengenainya. Si Akira lari dan dalam pikirannya itu, aku tidak ingin berlari, tidak ingin seperti ini terus. Aku ingin berubah, aku akan menjadi hunter. Jadi di dunia Rebuild World ini ada pekerjaan sebagai hunter. Jadi mereka itu menjelajahi reruntuhan untuk mencari artefak atau teknologi yang berharga. Dan reruntuhan adalah tempat yang dipenuhi oleh monster yang berbahaya.
Tetapi jika bisa selamat dan membawa artefak atau teknologi yang berharga itu, maka akan mendapatkan ketenaran dan uang yang banyak. Siapapun yang dapat membawa artefak atau teknologi dari reruntuhan kembali ke kota, itu akan dihargai dengan sejumlah besar uang. Lalu untuk peninggalan yang sangat berharga dan langka dari reruntuhan itu akan diberikan uang yang cukup untuk membeli seluruh kota. Dan jika dapat mengendalikan fasilitas di dalam reruntuhan dunia lama yang masih berjalan bahkan sampai sekarang, terutama jika pemburu itu dapat mengendalikan fasilitas militernya, maka dapat memulai sebuah bangsa. Hunter kelas atas itu dalam Rebuild World ini digambarkan memiliki kekuatan, uang, dan juga ketenaran. Mereka itu melengkapi diri mereka dengan peralatan yang sangat kuat dari reruntuhan dunia lama. Bahkan ada pemburu yang hebat yang bisa mendapatkan sendiri senjata yang kuat dari dunia lama yang membuat mereka bahkan lebih kuat dari kota. Jadi si Akira ini sudah bertekad dia ingin jadi hunter. Nah, dia lari melewati gurun dan sampai di reruntuhan dunia lama. Si hunter tadi itu bersama dengan kelompoknya tetap ngejar Akira. Dan pada saat Akira itu lengah, dia dikepung dan senjata para hunter itu sudah mengarah ke kepalanya. Lalu si Akira itu dihajar dan dikeroyok gitulah. Tapi pas di tengah-tengah kejadian itu, si Akira itu ngelihat sesosok wanita. Wanita itu sangat cantik dan dia itu tidak tanpa busana lah. Nah, si Akira itu terdiam karena wanita itu sangat cantik, tetapi Akira juga mulai berpikir jernih lah. Ini reruntuhan dunia lama, artinya ini tempat yang sangat berbahaya. Kenapa ada wanita cantik sendirian tanpa busana dan tanpa senjata? Ini gak masuk akal. Dia pasti adalah monster. Jadi Akira itu cepat-cepat mengarahkan senjatanya ke wanita tadi. Nah, wanita tadi itu melihat Akira dan mulai mendekatinya. Si Akira yang melihat wanita itu malah mendekat. Akira itu teriak, "Jangan mendekat atau kutembak." Para hunter yang tadi mukulin Akira itu bingung. Ada apa dengan dia? Apa dia ini gila? Dan mereka juga teriak ke Akira, "Hei nak, tenanglah, letakkan kembali senjatamu." Jadi di sini tuh digambarkan kalau Akira itu bisa ngelihat wanita tadi, tapi para hunter itu nggak bisa. Nah, si Akira itu nggak mempedulikan suara hunter, dan dia itu merasa wanita cantik ini sangat berbahaya. Tapi wanita tadi itu makin mendekat dan Akira makin teriak, "Sudah kukatakan jangan bergerak, aku akan benar-benar menembakmu." Wanita tadi mendekat dan dadanya ternyata menembus senjata Akira. Jadi kayak semacam hologram. Nah, Akira itu bingung. Dan wanita tadi itu berkata, "Aku tidak akan menyakitimu. Dan jika kamu tidak ingin mati, dalam 10 detik pergilah dari sini." 10, 9, 8. Nah, Akira itu kan bingung dan dia bilang, "Apa maksudmu?" Tapi wanita tadi itu nggak menjawab. Dan Akira itu mulai berpikir dengan cepat. Dia itu makhluk tidak dikenal dan wilayah ini sangat berbahaya. Ucapan dan ekspresinya juga sangat serius. Artinya aku harus cepat pergi dari sini. Si Akira lari dengan cepat. Lalu para hunter itu tadi ngeliat Akira lari, dia nembakin Akira. Tapi 3, 2, 1, tiba-tiba ada ledakan besar dan para hunter tadi itu mati. Sementara Akira itu terlempar karena ledakan tadi, tapi dia itu masih selamat. Lalu wanita yang cantik tadi itu sudah muncul di depannya. Nah, sekarang dia sudah pakai baju. Lalu wanita tadi itu bilang lagi, "Selanjutnya cepat masuk ke gedung itu dan naiki tangganya, lalu pergi ke atap. Kalau tidak kau akan mati." 5, 4. Lalu si Akira cepat bergerak menuju ke atap. Lalu terdengar suara ledakan yang keras. Nah, mereka berdua ini sudah di atap. Wanita tadi bicara dan berkata, "Apakah kau itu baik-baik saja? Dapatkah kau melihatku? Bisakah kau mendengar suaraku? Di mana saya dan kamu siapa?" Nah, akhirnya ini menjawab, "Aku bisa melihatmu. Aku bisa mendengarmu dengan baik
tempat ini adalah reruntuhan Kuzuzuhara dan namaku Akira. Wanita tadi itu berkata, syukurlah, senang bertemu denganmu, namaku adalah Alpha. Si Akira ini menjawab, jadi Alpha-san, aku tidak bisa menyentuhmu, apakah kamu ini hantu? Lalu wanita tadi itu menjawab, aku bukan hantu, aku yang kamu lihat di sini itu adalah jenis augmented reality. Jadi kamu dapat mengenali keberadaanku di sini karena informasi tentang suara dan penampilanku itu dikirim langsung ke otakmu. Untuk beberapa alasan, otakmu itu memiliki semacam fungsi atau kemampuan yang dapat menerima informasi yang dikirim melalui transmisi nirkabel dalam format khusus. Jadi itu sebabnya kamu dapat menerima informasi yang saya kirimkan. Aku itu tidak tahu kemampuanmu itu kemampuan bawaan sejak kamu lahir atau kemampuan yang kamu dapatkan dari tempat lain. Dan dia bilang lagi, hanya kamu yang bisa melihatku. Kamu juga satu-satunya yang bisa mendengar suaraku. Jadi kamu tidak perlu hati-hati. Kamu akan terlihat seperti bocah gila. Dan juga kamu tidak bisa memanggil saya Alpha. Dan saya akan memanggilmu Akira. Akira pun menjawab, baiklah, aku mengerti. Jadi Alpha, apa yang kamu lakukan di tempat ini? Nah, si Alpha jawab, saya sedang mencari seseorang yang bisa melihat dan mendengar saya. Saya sebenarnya punya permintaan, tetapi saya tidak dapat meminta karena mereka melihat dan mendengar saya saja tidak bisa sejak awal. Dan itu akan menjadi yang terbaik jika orang itu adalah seorang hunter. Nah, si Akira menjawab, sebenarnya aku ini adalah seorang hunter. Nah, si Alpha kan terkejut. Kau hunter, padahal kan semudah ini. Berapa lama kau sudah menjadi hunter? Nah, si Akira jawab sambil berkata, dan ngomongnya itu agak terbata-bata lah. Karena sesuatu hari ini aku memutuskan untuk jadi hunter. Nah, pembicaraan mereka itu terpotong karena di bawah ada banyak monster. Dan Alpha menuju ke arah bawah dan bilang, hati-hati melihat ke bawah, pastikan untuk melakukannya secara perlahan dan diam. Si Akira ngeliat ke bawah perlahan dan bilang, itu apa? Kenapa monster itu punya senjata di pundaknya? Bukankah itu aneh? Lalu Alpha menjawab, mereka itu semacam anjing senjata. Organisme itu buatan manusia yang diciptakan untuk melindungi kota ini. Meskipun senjata yang itu tumbuh di tubuh mereka itu bukan mesin. Mereka itu adalah organisme biologis yang hidup dan diprogram untuk mengawasi area ini. Mereka itu berevolusi secara berbeda dari satu dan lainnya. Tetapi senjata di belakang mereka akan menjadi lebih kuat saat mereka tumbuh dewasa. Mungkin anjing senjata yang paling besar itu adalah pemimpin kelompok ini. Jadi sel-sel yang ada dalam anjing itu digantikan oleh nanomesin di dalam tubuh mereka, menggunakan segala macam jenis logam yang dimakan oleh anjing itu. Logam itu digunakan untuk menumbuhkan senjatanya. Jadi kalau pendapatku di sini dari percakapan ini itu nanomesin merupakan teknologi dalam ukuran nano yang dapat menggantikan sel hidup untuk meningkatkan kapabilitas atau kemampuan individu ke level yang lebih tinggi untuk menjalankan fungsinya dengan bantuan mesin, dan itu sifatnya fleksibel tergantung ukuran individunya, umurnya, dan juga kondisi lingkungannya. Karena kota ini juga sudah hancur, maka anjing ini juga akan beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi misalnya dia butuh senjata yang lebih kuat karena kondisinya sekarang. Makanya seolah-olah anjing ini mengalami evolusi yang berbeda dari bentuk awalnya. Lalu Alpha bilang, bisakah kamu tolong dengarkan ceritaku? Bagaimanapun ini pasti semacam takdir dan aku punya permintaan. Akhirnya jawab, apa itu? Alpha bilang, permintaanku adalah kamu menjelajahi reruntuhan tertentu secara rahasia. Sebagai gantinya,
Aku akan memberimu dukunganku, tetapi ini hanya sebagai uang muka. Setelah kamu menyelesaikan permintaanku, kamu boleh ngambil peninggalan berharga di dunia lama di dalam reruntuhan itu. Nah, pas Akira dengar itu, Akira itu bilang, kamu serius? Karena di situ adalah peninggalan lama gitu loh. Jadi Akira tahu betapa berharganya itu. Lalu Alpha bilang, iya, mungkin kamu gak bisa dapatkan kesempatan ini lagi. Tapi Akira juga mikir, pertama-tama tidak ada yang bisa dia dapatkan dari menipu anak kecil sepertiku. Dia juga seharusnya tahu aku tidak punya uang sama sekali. Apa dia ini bercanda? Selain itu, kalau misalnya tawarannya ini serius, tidak apa-apa menerima permintaan orang yang entitasnya tidak dikenal seperti dia. Dan akhirnya si Akira ini menjawab, terima kasih atas bantuanmu, tetapi aku tidak bisa menerima permintaanmu. Aku tidak mau lagi direndahkan. Lagi pula sebelum menerimanya, aku tidak tahu detail informasi lebih jauh mengenai permintaanmu. Nah, si Alpha ini bilang lagi, jika kau tidak membuat kontrak denganku di sini, kemungkinan besar kau akan terbunuh. Di bawah sini itu banyak anjing senjata. Nah, akhirnya bilang, jika aku mati, berarti keberuntunganku ini cuma sampai di sini. Nah, Alpha bilang lagi, baiklah kalau begitu bagaimana jika aku membantumu keluar dari sini? Anggap saja ini bantuanku, dan anggap saja ini masa uji coba. Dan setelah itu, mari kita bicarakan lagi tentang detail permintaanku. Akhirnya menyetujuinya kan. Dan Alpha bilang, ingat kau harus mengikuti instruksiku. Akira jawab, tentu saja. Tapi Akira juga dalam hati bilang, selama dirimu tidak mencurigakan atau berniat membunuhku, aku akan mengikuti instruksimu. Kesimpulan chapter 1 di sini adalah, kalau dilihat ini Akira ini orangnya sangat berhati-hati dan refleksnya terhadap bahaya juga cukup bagus dan gerakannya juga gesit. Buktinya dia itu bisa ngindarin tembakan hunter yang mengarah ke dia, dan dia itu nggak percaya dengan mudah pada orang yang baru dia ketemui. Untuk Alpha ini, dia sepertinya teknologi canggih di reruntuhan ini. Mengenai permintaannya itu agak mencurigakan. Kenapa gak dia lakuin sendiri kalau misalnya dia itu punya kemampuan hebat gitu loh. Karena kemampuannya ini hampir kayak ngeramal masa depan. Kalau dia tahu itu di depannya ada bahaya. Jadi teori yang bisa dikemukakan di sini itu kayak mungkin reruntuhan di sana, dan artefak yang diinginkan Alpha itu mungkin butuh bantuan manusia, dan dia itu sudah menunggu lama manusia yang bisa diajak bekerja sama, dan kebetulan si Akira ini bisa ngelihat dan dengar dia. Jadi Alpha ini gak mau ngelepasin dia gitu aja. Meskipun tadi awalnya sudah nolak, tapi dia menawarkan diri untuk ini gak apa-apa, ini masa percobaan dan kita bicarakan lagi detailnya. Kalau kesan pertama baca light novelnya ini, kenapa Akira ini MC-nya gitu loh, kayak gak ada istimewanya sama sekali. Si Akira ini kayak dapat giveaway, dia ini OP karena supportnya Alpha, kan jadi jengkel gitu kan. Tapi menariknya di sini itu misterinya mungkin ya, karena peradaban dulu itu hancur itu kenapa? Lalu Alpha ini sebenarnya bisa dipercaya atau tidak? Kemampuannya Alpha ini sejauh mana? Lalu monster-monster di reruntuhan itu apa saja? Dan artefak atau peninggalannya di reruntuhan itu sehebat apa? Karena katanya itu bisa sampai membeli seluruh kota, bahkan mampu mendirikan sebuah bangsa. Dan kenapa si Alpha ini butuh bantuan orang lain, atau mungkin manusia ya dalam teori tadi, untuk mencapai tempat yang dia tuju? Sekian dari chapter 1.